Pada saat ini sudah tiba kita di sesi doa, di mana kita akan mendoakan seluruh doa yang sudah masuk ke dalam komentar media sosial Hope Channel Indonesia. Tentunya pada malam hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pendeta Hezky Wauran. Selamat malam, Pendeta. Selamat malam dan selamat sahabat Miracle, selamat sahabat para sahabat Hope Channel sekalian. Selamat malam dan selamat sahabat Pendeta. Saatnya kita sudah tiba di sesi doa Pendeta, nanti saya akan membacakan pokok doa dan Pendeta bisa menyampaikan ayat pendukung serta doa untuk pemirsa sekalian. Tentunya, sebelum kita memulai, saya tetap mengajak seluruh pemirsa yang ingin mengirimkan doa permohonan atau ucapan syukur, Anda bisa langsung menyampaikan di media sosial Hope Channel Indonesia atau di nomor call center Hope Channel Indonesia. Baik, pada kali ini saya akan membacakan pokok-pokok doa yang sudah masuk. Yang pertama, dari Saudara Ferayanto. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit lambung. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Lalu ada dari Ibu Derlin. Mohon doakan saya saat ini sedang pergumulan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Lalu ada dari Ibu Jacqueline. Mohon doakan anak saya, Adriel, yang saat ini sedang dalam kondisi pemulihan dari sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Dan yang keempat ada dari Saudara Oktabella. Tolong doakan Bapak Istaya Karnen yang terkena stroke sejak 8 bulan lalu. Kiranya diberikan pemulihan. Terima kasih. Baik, dipersilakan untuk Pendeta. Baik, terima kasih Miracle untuk saudara-saudara sahabat Hope Channel yang telah memberikan usulan untuk didoakan. Ada banyak yang sakit, saya ingat di dalam Tuhan. Yesaya pasal 41 ayat 10, firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara yang bergumul oleh karena rasa sakit, oleh karena saudara kita, sahabat ataupun anggota keluarga yang sakit, ingat, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tapi Ia menjanjikan penyertaan. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita tanpa kesusahan, tetapi Dia menjanjikan akan bersama dengan kita di dalam kesusahan. Dalam kelemahan kita, dalam kelemahan saudara-saudara kita yang sakit dan ataupun sedang dalam pemulihan, kuasa Tuhan itu seringkali nyata. Ketika tubuh lemah, mungkin juga iman ikut menjadi lemah. Yang tadinya kuat menjadi lemah. Tapi dengan ayat firman Tuhan pada hari Sabat ini, malam hari ini, Yesaya pasal 41 ayat 10, dengan jelas dia katakan bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Pasti kita tidak akan sendirian, saudara-saudara juga tidak akan sendirian ketika menjalani masa-masa yang penuh dengan kesusahan ini dalam penderitaan sakit. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kuasa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau telah mendengar seluruh permohonan kami untuk saudara-saudara kami yang sedang ada dalam penderitaan, sakit, ataupun saudara-saudara mereka yang sedang ada dalam rasa sakit. Kami berdoa untuk Ferayanto, mendoakan supaya saat ini dia yang sedang dalam keadaan sakit lambung, Tuhan kiranya yang akan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Dirlain, mendoakan saat ini dia sedang bergumul oleh karena Tuhan, dia sangat membutuhkan Engkau memberikan jalan keluar kepadanya. Karena dia percaya jalan keluar dari Tuhan itu selalu yang terbaik. Kami juga mendoakan Ibu Jacqueline, di mana anaknya, Adriel, yang saat ini sedang dalam kondisi pemulihan dari sakit. Kiranya juga Tuhan boleh memberikan kesembuhan, pemulihan sepenuhnya kepada anak Ibu Jacqueline, Saudara Adriel. Dan juga Saudara Oktabella, memohon pertolongan dari Tuhan untuk Bapak Istia Kamen yang terkena stroke sejak 8 bulan yang lalu. Kiranya Tuhan boleh memberikan pemulihan. Tuhan, janjimu di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, bahwa saudara-saudara kami semua ini dan kami semua tidak menjalani penderitaan ini sendirian. Janjimu adalah Tuhan memberikan penyertaan.
Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta atas doanya. Saat ini saya akan melanjutkan membacakan pokok-pokok doa yang sudah masuk. Berikut ada dari Bapak Kriswanto. Mohon doakan istri saya dalam masa mengandung yang kedua kali, kiranya selalu dalam keadaan yang sehat bersama dengan janin yang dikandung. Lalu ada dari Bapak Gultom, mohon doakan anak kami yang saat ini sedang dalam perawatan dari rumah sakit leukemia. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Lalu ada dari Bapak Roni, mohon doakan keponakan saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit pasca kecelakaan. Kiranya Tuhan menolong memberikan kepulihan melalui perawatan yang sedang dilakukan. Dan yang terakhir dari saudari Stefani, mohon doakan saya agar dapat memiliki hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan dan menyerahkan kehidupannya ke dalam tangannya. Baik, dipersilakan untuk pendeta. Baik, terima kasih. Kembali, Yesaya pasal 41, kita lihat ayat yang ke-13. Ayat 13 di dalam Yesaya pasal 41 adalah pengulangan firman Tuhan di dalam ayat 10. Yesaya katakan firman Tuhan yang dia bagikan bagi kita malam hari ini, ayat 13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi, Tuhan yang penuh kasih itu, dia adalah sumber kekuatan. Setelah dia katakan kepada kita, ayat yang ke-10, janganlah takut, sebab Tuhan menyertai. Pada ayat 13, alasan lain kenapa kita tidak perlu takut, karena Tuhan itu penuh kasih. Bukan hanya itu, Tuhan itu adalah sumber kekuatan ketika dia mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, akulah yang akan memegang. Tuhan memberikan penegasan di dalam ayat 13 ini, di dalam Yesaya pasal 41, bahwa ketidaktakutan kita menghadapi masa-masa sulit oleh karena sakit dan sebagainya, Tuhanlah yang akan menjadi jaminan Dia sendiri sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang merupakan sumber kekuatan, dan Dia juga adalah sumber penghiburan. Ayat ini adalah ayat yang memberikan kepada kita satu gambaran saat tubuh kita lemah, kita perlu bersandar dan mengulurkan tangan kita meminta pertolongan dari Tuhan. Tangan kanan Tuhan itulah yang membawa kemenangan. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah sanggup melakukan semuanya ini. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memohon pertolongan Tuhan. Baik mereka yang sakit, mereka yang sedang dalam pemulihan, mereka yang saat ini sedang dalam kesusahan, mereka yang sedang ada pergumulan oleh karena hubungan-hubungan sosial, keluarga yang bermasalah ataupun ingin mendapatkan rekonsiliasi. Kami berdoa Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata bahwa penegasan dari Tuhan untuk memberikan pertolongan, karena Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan, Engkaulah satu-satunya sumber penghiburan, Engkaulah satu-satunya sumber ketenangan. Biarlah umat-umat Tuhan, saudara-saudara kami ini, yang telah menyatakan memohon pertolongan dari Tuhan, akan diberikan penghiburan, akan diberikan kekuatan, dan akan diberikan penyertaan, serta akan diberikan pertolongan kesembuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan untuk seluruh permohonan, baik dari Bapak Kiswanto, Bapak Gultom, Bapak Roni, Saudara Stefani, ke dalam tangan Tuhan. Engkau jawab menurut kemurahan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik, saya akan kembali membacakan. Dari Ibu Yeti, mohon doakan saya dan keluarga agar tidak menjadi jauh dari Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan yang datang. Lalu ada dari Ibu Leni, mohon doakan agar saya pribadi dapat tetap setia di dalam Tuhan. Dan dari Bapak Dominikus, mohon doakan istri saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Dan ada dari Bapak Charles, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit stroke, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Baik, untuk pendeta kami persilahkan. Baik, dalam keadaan seperti ini, jadi bukan hanya sakit, tetapi ada juga pergumulan oleh karena hubungan yang mungkin akan mau
jadi lebih baik. Demikian juga dengan ada kerinduan-kerinduan keadaan, baik usaha ataupun apa yang sedang dikerjakan menjadi lebih baik. Kembali Yesaya pasal 41 kita lihat ayat yang lain. Ayatnya yang ke-17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Jadi bukan hanya sekedar memberikan penyertaan pada saat kita sedang ada dalam kesusahan, pergumulan sakit, saudara-saudara kita juga yang sedang sakit, dialah oknum yang tepat untuk memberikan kepada kita pertolongan, dan pertolongan Tuhan itu terbukti di dalam ayat 17. Kita sudah lihat ayat 10, ayat 13, kita lihat ayat 17. Dua alasan kenapa kita harus tetap setia dan percaya kepada Tuhan sebagai tempat bersandar kita. Oleh karena janji Tuhan itu terbukti. Di dalam ayat 17 dengan jelas dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan air kepada orang haus dan orang-orang miskin. Mari berdoa. Tuhan di surga, ketika Engkau bersabda, berfirman, jangan takut, sebab Tuhan menyertai. Ya, karena Engkau adalah sumber kekuatan, karena Engkau adalah sumber pertolongan, karena Engkau adalah sumber penghiburan. Engkau sebagai sumber penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar kami ternyata sudah terbukti. Itulah sebabnya Engkau memberikan tawaran kepada kami untuk datang kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan telah terbukti. Orang-orang Israel, orang-orang miskin, orang-orang yang dahaga, diberikan air dan diberikan kehidupan oleh Tuhan sendiri. Kepada saudara-saudara kami Tuhan, yang telah memberikan usulan permohonan untuk didoakan, baik kehidupan keluarga mereka yang sedang sakit, baik kehidupan keluarga mereka yang sedang ada di dalam persoalan kehidupan, Tuhan bantu untuk dijawab, karena terbukti Engkau berkuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta. Kita akan melanjutkan lagi. Saya akan membacakannya. Kita ada dari Ibu Merlin Silaban. Mohon doanya untuk anak kami yang akan mengikuti UAS dan dilanjutkan dengan magang di awal bulan Mei. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan. Lalu ada dari Bapak Ropang. Shalom, tolong doakan keponakan kami Gilbert Pangandaheng sedang dirawat di RSU Poliwali pasca kecelakaan parah dan belum sadar hampir 1 bulan terakhir ini. Lalu ada dari Saudara Jaula Senduk, tolong doakan saya karena sakit gula darah tinggi. Dan ada dari Bapak Budi, mohon doakan saya dalam proses pemulihan kesehatan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Dipersilakan Pendeta. Baik, saudara-saudara, Tuhan memberikan tawaran kepada kita untuk disertai saat kita susah, saat kita sedang ada dalam masalah, sakit, dan sebagainya. Karena Dia adalah sumber kekuatan. Dan kekuatan Tuhan itu, tawaran Tuhan itu telah terbukti. Oleh karena itu Dia memberikan panggilan kepada kita. Setelah kita datang kepada Tuhan dan mendapatkan pertolongan dan boleh mendapatkan perasaan yang lebih baik dari semua kehidupan kita, Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-20 memberikan gambaran selanjutnya bagaimana harus kita berespon datang kepada Tuhan, supaya ayat 20, Yesaya 41 ayat 20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Rupa-rupanya ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita disertai oleh Tuhan, supaya orang lain juga dapat melihat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kekasih yang ada di surga, kami tahu alasan lain sekarang ini, kenapa kami perlu datang kepada Tuhan yang memberi tawaran. Jangan takut, ya karena Engkau akan menyertai kami, karena Engkau adalah sumber kekuatan, pertolongan Tuhan itu terbukti, dan ternyata ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau memberikan kepada kami pertolongan, supaya orang-orang lain juga dapat melihat Tuhan. Bantu saudara-saudara kami ini Tuhan, yang sedang bergumul oleh karena sakit,
oleh karena ingin mendapatkan keberhasilan di dalam pendidikan, di dalam rumah tangga dan usaha, supaya orang lain juga dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan orang-orang saudara-saudara kami ini. Bantu mereka Tuhan, bantu kami semua dalam nama Yesus. Amin. Kita masih di dalam sesi doa dan kita masih bersama dengan Pendeta Hezki Waoran. Kita akan melanjutkannya, saya akan membacakannya. Dari Ibu Lydia Nayawan, tolong bantu dalam doa anak kami Nano Karin Nayawan sedang sakit. Tuhan Yesus kiranya menyembuhkan Karin dengan sempurna. Terima kasih pendeta yang mendoakan dengan tim pelayanan Hope Channel, Tuhan memberkati. Dari Bapak Erwin Panamundan, tolong doakan usaha saya dalam menjual tanah supaya semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Pembeli sudah ada, tinggal tunggu untuk transaksi. Terima kasih. Lalu ada dari Ibu Neti, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di bagian kaki, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Dan ada dari Brenda, mohon doakan agar pasien-pasien yang saya rawat dapat lebih pulih dan sembuh. Doakan juga saya dalam kehidupan pribadi. Baik, kami persilakan pendeta. Baik, saudara-saudara, ketika kita sedang ada dalam usaha untuk mencapai keadaan yang lebih baik, ingat, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walau usaha terasa buntu dan jalan terlihat tertutup, Tuhan sedang membentuk hati yang bergantung kepadanya. Kenapa? Kembali, Yesaya pasal 41, kita pergi ke ayatnya yang ke-9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Kalau kita yakin bahwa saat kita datang kepada Tuhan, Dia menawarkan kepada kita penyertaan, karena Dia yang sumber kekuatan, dan kekuatan itu adalah terbukti. Dan itu Dia lakukan supaya orang lain melihat bahwa yang melakukan semuanya ini adalah Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhanlah yang berinisiatif untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan penyertaan, untuk mendapatkan jalan keluar, untuk mendapatkan keberhasilan di dalam usaha, di dalam pendidikan. Semuanya itu adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhanlah yang diberikan peringatan atau diberikan informasi kembali bahwa kalau kita ini jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, dan kita tetap menjadikan Tuhan sebagai Allah kita, Bapa kita, maka kita tetap akan ada di dalam janji penyertaan Tuhan itu. Maka kita akan tetap ada di dalam janji bahwa Tuhan sebagai sumber kekuatan akan memberikan pertolongan. Bahwa kita akan tetap bersama dengan Tuhan meskipun kita ada di dalam kesusahan, demi terlihat oleh orang lain bahwa Tuhan melakukan itu. Mari berdoa. Engkau sajalah Tuhan yang selalu berinisiatif untuk memberikan pertolongan kepada kami. Baik di dalam usaha kami, baik di dalam pekerjaan kami, ataupun bahkan di dalam kesusahan oleh karena sakit penyakit yang kami rasakan. Engkau selalu yang memulai segala sesuatu untuk mencari kami, menawarkan pertolongan. Bantu kami Tuhan, untuk melihat kepada Tuhan, untuk melihat dan mendengar kepada janji Tuhan, tawaran surga, demi keselamatan dan pemulihan hidup kami. Saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena usaha, oleh karena pekerjaan, sakit penyakit, kami tetap datang kepada Tuhan saat ini. Pada malam Sabat ini ya Tuhan, Engkau akan memproses semua doa kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta. Kita akan tetap melanjutkan sesi doa kita. Saya akan kembali membacakannya. Ada dari Ibu Damaris, puji Tuhan ibu saya sudah lebih pulih dan sembuh dari sakit yang dia derita. Terima kasih karena sudah mendoakan ibu saya. Kiranya Tuhan memberkati. Lalu ada dari Saudara Immanuel, mohon doakan saya agar dapat berhasil di tahun ini dan tetap menjadi anak Tuhan dimanapun saya berada. Lalu ada dari Ibu Regina, mohon doakan agar Tuhan menyertai saya dalam setiap pergumulan kehidupan yang saya alami saat ini. Kiranya Tuhan menolong. Dan ada dari Ibu Maria, mohon doakan suami saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dan menjalani proses perawatan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan. Untuk pendeta kami persilakan. Baik, kembali saya mau mengajak kita untuk melihat kitab
Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 penuh dengan kekuatan, jaminan. Kenapa Tuhan memanggil kita, menawarkan penyertaan, karena dia sumber kekuatan. Karena dia adalah sumber penghiburan. Dan itu terbukti. Tujuannya supaya orang lain dapat melihat Tuhan di dalam keadaan, apapun keadaan hidup kita. Kembali, Yesaya pasal 41, ayatnya yang keempat. Yesaya 41, ayatnya yang keempat. Penegasan dari Tuhan. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku Tuhan yang terdahulu, kata Tuhan. Dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu sama. Dulu dia telah melakukan perkara ajaib. Saat ini dia sedang melakukan perkara ajaib. Hari depan dia akan melakukan hal yang sama. Kita hanya perlu untuk mendapatkan kekuatan. Iman kita perlu diteguhkan. Iman kita perlu dimantapkan. Meskipun di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Saudara sakit, datang kepada Tuhan. Karena kita tidak sendirian. Sedang ada dalam masalah pendidikan, usaha, keluarga. Jangan khawatir, Tuhan ada di sana. Kami akan berdoa untuk saudara. Tuhan di surga, terpujilah Engkau. Engkau telah melakukan perkara-perkara ajaib untuk menolong umat-umat-Mu di masa yang lalu. Engkau saat ini sedang melakukan hal itu bagi saudara-saudara kami. Dan esok pun Engkau akan lakukan hal yang sama. Kami hanya bisa terkagum-kagum. Tidak pernah cukup perkataan dari mulut kami untuk menggambarkan bahwa Tuhan, Engkau begitu baik. Kami mau melihat jawaban doa yang Tuhan sudah berikan. Kami rindu untuk mengetahui bahwa semua jawaban doa kami, permohonan doa kami Engkau jawab menurut kehendak Tuhan dan menurut kemurahan Tuhan. Kami membawa seluruh doa-doa kami malam hari ini kepada Tuhan. Engkau jawab menurut kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pendeta Heski Wawran yang telah membawakan sesi doa kita pada malam hari ini dan sudah mendoakan pemirsa sekalian. Khususnya juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah mengirimkan doa ke media Hope Channel Indonesia dan nomor call center Hope Channel Indonesia. Namun, jika ada pokok-pokok doa yang belum didoakan, kami akan tetap mendoakannya lewat sahabat doa Hope Channel Indonesia.